Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi di Pesona Wanita bersama saya Lindiani di Tarakan TV. Senang rasanya kembali bersama teman-teman dan mungkin kelihatannya hari ini ada yang berbeda dan lumayan ramai ya hari ini. Lumayan banyak warna hari ini karena hari ini tema kita tentang woman entrepreneur. Jadi luar biasa hari ini kita kedatangan narasumber perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Tarakan dan tentunya sahabat perempuan juga pasti udah nggak familiar lagi sama kakak-kakak yang ada di depan sini. Boleh mungkin kita sapa satu-satu ya sahabat perempuan. Di sebelah saya udah ada Kak Husna dari owner Gerai Husna. Mungkin sahabat perempuan-perempuan yang udah uh, apa namanya udah nggak familiar lagi sama Gerai Husna Kak ya, karena itu pusatnya perempuan-perempuan masa kini dan juga ibu-ibu tentunya yang mau cari daster ya. Iya, benar. Oke Kak Husna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, makasih ya Kak udah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih undangannya juga. Yes. Dan di sebelahnya ada Kak Fitri dari Butik Balkis dan nggak kalah juga nih ya, butiknya luar biasa selalu rame. Masya Allah. Karena ownernya juga aktif banget kayak untuk nge-live terus ya kan. Gimana kabarnya Kak Fitri hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Makasih ya udah menyempatkan waktunya sampai harus diundur kayak keberangkatannya. Iya benar. Luar Masya biasa Allah. nih. Soalnya ini kesempatan ya. Iya, benar-benar. Soalnya kebetulan kemarin memang mau jadwalnya berangkat kan. Dan alhamdulillahnya belum sempat ini, tiketnya belum sempat Oh oke, ini. jadi oke aja Iya, ya oke berarti aja, aman aja aman-aman. berarti ya. Iya. Takutnya udah kebeli tiket harus di cancel dulu karena udah di sini. Enggak ya. Iya. Oke. Oke, di sampingnya ada Kak Nara Veronica. Siapa sih yang nggak kenal sama influencer dan juga owner kuliner kayak yang saat ini alhamdulillah sudah buka store baru juga Alhamdulillah. untuk baksonya yang selalu enak pastinya. Siapa yang nggak kenal sama bakso prasmanan Cafe? Ya itulah dia. Itu lagi. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih ya udah menyempatkan waktunya hadir di sini. Iya, makasih juga undangannya. Ya, sahabat perempuan, tentu luar biasa banget nih kakak-kakak yang di depan dan pastinya juga perempuan-perempuan di luar sana mungkin ada yang ingin memulai bisnis dan juga ingin memulai gimana sih caranya untuk membuka peluang bisnis di Kota Tarakan tuh seperti apa sih. Nah, makanya hari ini khusus program Pesona Wanita menghadirkan kakak-kakak entrepreneur pebisnis yang ada di Kota Tarakan untuk berbagi gimana perjalanan karirnya, gimana pengalamannya, dan bagaimana caranya memulai bisnisnya masing-masing. Oke, mungkin aku mulai dulu dari Kak V dulu mungkin ya. Boleh. Mungkin Kak V boleh diceritain sedikit gimana sih perjalanan kakak memulai bisnis makanan ya. Itu kan kalau untuk kuliner sendiri kompleks banget ya Kak ya, banyak banget yang harus dipersiapkan ya kan. Mulai dari mikir menunya apa, terus pasarnya kemana gitu kan. Karena kan kalau untuk kuliner sendiri kan udah banyak banget ya di Tarakan. Pasti ini juga jadi satu pikiran yang cukup kompleks untuk memulai bisnisnya kakak sendiri. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit gimana perjalanan bisnis kakak? Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu. Awal dari bisnis aku itu berawal dari hobi makan. Oh, Jadi kebetulan aku dan suami aku tuh tim kuliner banget. Apa-apa makanan misalkan yang lagi viral, terus misalkan nih kita lagi berangkat di luar kota kayak rasanya enak, gimana sih caranya kalau misalkan kita coba. Awalnya berawal dari hobi makan, terus kayak berpikir nih, bagaimana kalau dari hobi makan bisa menghasilkan cuan. Nah, jadi awalnya mencari referensi makanan di luar yang enak, terus kita coba dan alhamdulillah diterima di masyarakat. Jadi lebih ke momennya Kak, kita cari apa sih makanan-makanan yang lagi viral, terus kita mencoba masuk ke lidah Tarakan. Kita tuh tahu, oh kalau Tarakan tuh sukanya yang agak asin, agak pedes kayak gitu. Benar. Jadi bagaimana kayak kita kasih rasa yang terbaik buat biar masyarakat tuh bisa nerima makanan yang kita jual. Oke, berarti berawal dari hobi makan Dari Kak hobi ya. makan. Mungkin sahabat perempuan yang emang ada hobi makan juga. Saya juga hobi makan sih. Sama. Kayaknya semua hobi ya makan ya. Bagaimana bisa misalkan dari hobi kita tuh misalkan nih kayak kakak-kakak di sebelah saya
mungkin awalnya hobi fashion. Iya. Nah, jadi dari hobinya itu bisa menghasilkan cuan kayak gitu. Iya sih ya. Mungkin next sahabat perempuan juga yang ada hobi makan kayak kafe. Siapa tahu bisa berguru dengan kafe nih, boleh. Iya. Datang aja ke toko barunya Kak ya. Oke, ke Kak Fitri. Iya, Untuk butik Balkis sendiri di Gusar Kak ya. benar. Mungkin sahabat perempuan juga udah nggak familiar lagi nih kalau misalnya main-main ke Gusar kan pasti sasarannya ke butik Balkis, kemana lagi. Iya. Nah, gimana perjalanan sahabat perempuan juga pasti pengen tahu gimana awalnya memulai membuka butik fashion yang memang khususnya untuk perempuan Kak ya, baju-bajunya ya. Apakah sama dengan Kak Faye karena hobi dengan makanan, Kak Fitri juga hobi gonta-ganti OOTD gitu ya. Jadi akhirnya buka butik deh untuk diri sendiri gitu kan. Gimana Kak? Iya, jadi gini saya mau info ya, kasih tahu. Jadi awalnya itu bukan dari passion sih. Passion Oke. itu dia mengalir setelah saya sudah di dunia passion, baru saya ini. Dasarnya itu pada dasarnya kami ini orang Bugis ya. Iya. Orang Bugis kan udah ditahu ya terkenal dengan hobinya jualan. Nah, Betul. dari kebetulan keluarga saya khususnya di sini sih saudara ya, karena orang tua ada di kampung. Di sini ikut sama saudara. Awalnya saudara jualan. Saya dari sekolah jaga toko awalnya. Nah, lama-lama setelah lulus saya mau coba kan. Jadi awalnya sih dari situ, dari hobi jualan, terus mau mencoba. Dan awalnya itu ya dari itu jaga toko dulu. Setelah udah menjalanin, dialihkan ke saya, diwarisin ceritanya. Iya, dikasih jalan ya, karena kan kita awalnya nggak tahu tuh. Nah, dari situ cuman apa ya, selain passion yang dikenal orang sekarang ya, saya emangnya awalnya tuh dari passion, terus banyak banget perjalanan sampai belok lagi ke makanan, kuliner, banyak banget. Jadi kayaknya seluruh usaha udah saya jalanin dan akhirnya pada dasarnya kembali ke passion lagi. Itu saya emang Sampai kepala sekarang. orang Bugis gitu sih Kak. Iya, benar. Berdagang ya. Iya, jadi Kayaknya kebetulan kita di semua pasar Bugis Bugis di sini. Iya ya. Kak Usa kan Makassar ya? Bugis Bugis juga ya. Oh, ya udah, aku Makassar. Makassar ya. Jadi karena kebetulannya kayak gitu. Jadi kebetulan saudara-saudara saya kebetulan semuanya di Pasar Gusar. Jadi jualannya macam-macam. Nah, kebetulan yang awalnya itu ada salah satu kakak saya yang saya ikutin dulu sekolah di sini. Dia emang jualan baju awalnya. Dan awalnya itu saya ikut-ikut jagain dulu tokonya. Berarti Kak Fitri lebih beragam lagi ya, pernah ke kuliner juga. Banyak banget. Gitu ya. Ke Iya, fashion. banyak Tapi banget. akhirnya sekarang udah fokus fashion Kak ya? Fokus ke passion aja. Nah lanjut nih ya. Ke Kak Husna untuk perjalanan membuka Gerai Husna. Mungkin sama juga dengan Kak Fe dan juga Kak Fitri, beragam ya faktor yang membelakangi, mungkin juga karena hobi jualan atau berdagang. Kalau Kak Husna gimana? Kalau aku sih mirip-mirip V ya. V kan hobinya makan. Kalau saya dulu itu awal mulai jualan kuliah. Kuliah udah mulai online-online, masih pakai HP BBM gitu. Hobinya kan maunya belanja, tapi uang saku nih nggak ada kan. Saya kuliahnya di Makassar, uang saku paling berapa ratus ribu, nggak nyampe 500.000 sebulan. Nah, namanya kita tinggal di kota luar, pasti pengen beli ini, beli itu, tapi uang nggak ada. Jadi salah satu cara buat dapetin barang itu saya jual. Jadi saya promosikan dulu. Misal ada laku 2-3 lembar nih. Keuntungannya buat saya beli. Awalnya dari itu aja. Awalnya Karena hobi belanja gitu ya, tapi nggak ada uang untuk belanja, kita jualan. Akhirnya ya awalnya saya open order gitu kan. Ada yang mau nggak gini. Teman-teman, awalnya teman-teman yang beli, teman kampus, ya ada yang mau, lumayan nih untungnya. Akhirnya aku beli barang yang dimau, ya awalnya dari situ sih. Berarti kalau Kak Husna sendiri sebenarnya karena senang belanja itu, karena apa namanya, nggak ada uang untuk belanja, akhirnya open order, ya kan? Rame, dapat juga barangnya, dapat uang juga, menghasilkan juga gitu ya. Wow, luar biasa nih, beragam banget
faktor dan juga perjalanan dari kakak-kakak ya. Mungkin juga pasti setiap proses memulai bisnis itu kan pasti ada struggle dan juga tantangannya. Masing-masing pasti punya itu dan semua juga pebisnis pasti punya itu. Nah, aku mau tahu gimana sih perjalanan kakak-kakak itu sampai sekarang udah terkenal ya, udah siapa sih yang nggak tahu Gerai Husna, siapa sih yang nggak tahu Butik Balkis, siapa sih yang nggak kenal kafe gitu kan. Cuma di awal pasti perjalanannya itu panjang banget pasti ya, perlu bertahun-tahun, bahkan Kak Husna sendiri mulai dari kuliah. Iya. Dan tantangan itu pasti ada, mulai mungkin dari diri sendiri yang mungkin ada sedih karena customer sepi, akhirnya ada keinginan untuk udah deh gulung tikar aja gitu ya, pasti ada momen-momen itu ya. Dan gimana tuh kakak untuk melewati tantangan-tantangan itu dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin dari Kak Fitri dulu. Wah, saya dulu nih. Iya. Minum dulu. Iya, boleh. Kita santai. Panjang nih Panjang ya, kayaknya panjang ya. Durasi nggak? Ya, Kita juga siap tisu Kak ya. Iya. Kan? Masya Oke. Allah. Lika-liku yang luar biasa ini ya. Oke, boleh Kak Fitri. Iya, jadi benar lika-liku dalam usaha itu pasti ada. Ya, jadi itu balik lagi dari diri kita masing-masing, mau berjuang dan jangan pernah menyerah. Jadi saya benar-benar perjalanannya luar biasa. Saya berawal dari passion, yang awalnya berawal dari passion, dan ketika saya baru menjalani rumah tangga, dan disitulah mungkin cobaannya ya langsung jualan usaha saya di passion itu langsung turun drastis karena mungkin ada sesuatu faktor. Nah jadi dan ini juga sih sedikit dari saya ketika kita menjalankan usaha itu, tapi beda-beda juga, kadang ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Cuman dari saya pribadi emang waktu itu problemnya karena saya nggak bisa mengontrol dua-dua. Jadi waktu itu kebetulan suami pengen nyoba sesuatu kuliner gitu ya, dan akhirnya dia tidak bisa, dan akhirnya saya yang harus menjalani di situ. Dan usaha passion saya, butik saya abaikan, tidak fokus di situ. Dan pada akhirnya saya beralih ke makanan itu. Saya berharap masih bisa jalanin dua-duanya, tapi ternyata di tengah jalan saya tidak bisa dan akhirnya harus salah satu jadi korbankan. Dan kebetulan di situ dulu belum canggih ya, maksudnya kita belum jalanin online. Jadi kita memang manual. Jadi pelanggan pun manual. Jadi kayak emang kalau nggak gerak, kalau nggak ada di situ pun, nggak diurus pun, dia nggak bakalan bisa maju gitu ya kalau kita nggak di situ. Jadi karena saya lebih dominan ke kuliner waktu itu, dan akhirnya butik saya hancur gitu, maksudnya udah ini macet gitu ya. Saya jalanin lah itu kuliner, dan kuliner tuh tidak mudah juga. Iya, kuliner tuh tidak mudah juga karena banyak saingan, terus faktor banyak lah ya. Dan pada akhirnya di situ saya juga tidak bisa menjalaninya. Jadi waktu itu saya menjalani kuliner itu luar biasa di situ ya. Beratnya Benar-benar di kuliner Kak ya? Iya. Yang paling berat di semua bisnis yang kakak jalani, mulai dari fashion, kuliner dan lain-lain, yang paling berat di kuliner. Di kuliner sih, iya, karena gimana ya, kita perempuan sih maksudnya ya, kayak kayaknya ya kan udah tahu gimana sih kuliner itu lebih kayak ekstra tenaganya juga lebih ekstra. Belum lagi kayak mungkin kita nih maksudnya pribadi ya, lebih berperan karena kayak pengen ini jadinya kayak lebih harus powernya lebih besar di kita. Iya. Belum lagi mikirin karyawan dan lain-lain gitu ya. Benar. Dan pada akhirnya waktu itu saya udah sempat berganti-ganti sih tempat usaha pun segala macam. Dari yang jualan gorengan, udah pernah hamil 7 bulan. Sambil jualan. Iya, mungkin kayak penampilan saya sekarang orang mungkin nggak
nggak pernah menyangka saya pernah Iya, jadi iya, iya. bule gorengan, ya kan, hamil besar, bonceng pisang di motor, 2 tandan loh di belakang, luar biasa Masya kan? Allah, luar biasa Bukan 2 perempuan ini. sisir loh, 2 tandan. Wah, Heeh. kok bisa sekuat itu ya? Sekuat itu ya, sampai sekarang pun Strong ya, saya strong strong woman banget. banget. Jadi sampai Keren, sekarang keren. pun saya kalau berpikir ke belakang, loh kok saya bisa sekuat itu Iya, dulu iya. ya. Pasti nggak nyangka Nggak ya. bisa kayak manja kayaknya, ngangkat 1 sisir pun aduh berat, ya kan? Heeh, kalau kayak dulu tuh emang keadaan pasti emang Iya, kita iya, tuh iya. pasti bakalan Benar, strong. benar. Strong Luar banget. biasa. Iya, Didewasakan oleh didewasakan dengan Setuju, keadaan. setuju. Tapi iya memang sih Kak, proses itulah yang akhirnya menjadikan pelajaran untuk kita ya. Iya benar. Karena dulu pasti nggak pernah nyangka akan duduk di sini Benar. sebagai owner butik Iya, Balkis dan untuk saya memberikan pun pada waktu inspirasi. itu saya tidak menyangka sama sekali saya bakalan kembali ke dunia passion saya, ya, terutama menjadi seperti inilah, dikenal orang kembali, itu tidak menyangka. Dan benar saya mengalami benar-benar titik terendah waktu itu pas yang setelah saya kuliner itu beneran karena sempat down kan, Iya, modal pasti. pun juga udah pada habis waktu itu. Jadi setelah saya buka kuliner dan akhirnya modal habis, saya kembali ke rumah akhirnya kan. Dan waktu itu kembali ke rumah, kebetulan ke rumah mertua ya, Iya. karena di situ dia ada rumah sewa, jadi kami tinggal di situ. Dan benar-benaran disitulah titik terendah saya, dan saya di situ kan udah biasa dengan usaha ya. Dan saya tidak mau diam, saya harus berpikir gimana ini. Tapi kendalanya saya nggak punya modal, saya nggak Oke. punya ini, nggak punya itu, ya kan. Tapi saya punya keinginan Iya, kuat, iya, iya, iya. saya punya keinginan, dan akhirnya saya harus bisa. Dan waktu itu emang kembali pas di rumah itu usaha, emang ya udah kayaknya duniaku dulu aku sempat naik itu dulu karena passion deh. Iya. Pokoknya aku harus ke situ. Nah, Oh, tapi itulah yang akhirnya buat Kakak akhirnya kembali ke itu. passion. Dan alhamdulillahnya ya kan pas sudah kembali ke rumah itu, kita kan kontak-kontak online dulu masih Iya, ada ya. heeh. Pas selama jualan passion itu di Jakarta sana. Nah, saya cobalah order-order sedikit, mulai lagi dari nol. Masya Allah, Mulai luar lagi dari biasa. yang baju yang dulunya udah gede di Iya. ruko yang besar Ini kayak mulai gimana. lagi dari Ini awal mulai ya? lagi dari awal, dari baju 2 lembar, 1 seri, 2 seri, itu saya jualan. Saya kurir sendiri. Wow. Ngurir sendiri. Oh, sekarang ya enak ya ada Iya, kurir ya. sekarang enak ya. Itu saya antar sendiri biar lebih ini ya, budgetnya juga lumayan. Jadi Yes. untuk ngumpulin modal. Luar biasa ya Jadi perjalanannya Kak ya. jadi benar-benar perjalanan itu luar biasa. Panjang Heeh, banget. panjang banget. Pasti sama juga dengan kakak-kakak yang lain pastinya ya. Iya, heeh. Oke, mungkin bicara tentang kuliner tadi Kak ya. Kafe nih. Ya emang dari awal udah fokus dengan kuliner ya. Iya, itu yang saya awal bilang tadi, bahwa kuliner itu dia lebih kompleks banget daripada fashion ya. Kalau fashion kita udah tahu nih, oh kita mau ambil baju dan segala macam, tinggal mikir pasarnya dan lain. Tapi tentu juga pasti ada tantangan sendiri juga ya. Nanti kita bahas dengan Kak Husna ya. Kalau untuk kuliner sendiri Kak, mungkin di sisi lain karena memang Kak V emang hobi dengan kuliner, tapi kan gimana sih untuk memulai bisnis kuliner itu kan? Pasti gimana pada akhirnya Kakak memutuskan kuliner yang Kakak pilih itu, sebenarnya kalau kafe kan bermacam ya, nasi macam-macam ya Kak V jual, tapi kan yang paling dikenal orang baksonya. Nah, gimana pada akhirnya bisa menemukan menu-menu itu yang cocok dengan lidahnya para masyarakat di Tarakan. Gimana awal mulanya kepikiran mau memulai kuliner ini? Sebenarnya usaha ini itu usaha suami. Oke. Jadi di sini aku cuma sebagai istri membantu untuk kayak mempromosikan kayak gitu. Awalnya bukan mau jual bakso. Jadi awalnya itu mau jualnya pempek. Oke. Jadi waktu ada keluarga yang datang ke Tarakan, pas dia masak empek-empek dan rasanya tuh bener-bener enak banget. Jadi kayak sempat kepikiran gimana kalau buat empek-empek. Awalnya mau buat empek-empek prasmanan. Jadi kita nih berangkat ke Samarinda untuk betul-betul dipelajarin nih. Oh, nah, jadi sampai kita udah beli Samarinda. mangkoknya, apa semuanya berasal dari Samarinda. Wow. Pas sampai di Tarakan,
ngikutin bahan tarakan nggak itu cocok ya? menggunakan itu harganya beda. Oke, iya. Jadi kayak nggak masuk. Mhm. Terus kayak sampai berpikir tantangan saya itu menurut saya berat banget ya kalau kita jualan makanan, apalagi saya pribadi itu menjadi seorang yang sering membantu UMKM untuk memasarkan pasarannya. Iya. Yang saya takutkan ketika saya jualan nanti ada kata-kata yang kayak dia laris karena dia memang Udah dikenal iya orang. benar. Dia laris itulah karena dia kayak tukang promosi atau sering juga kayak apa ya? Kayak misalkan kalau misalnya orang berpikir tuh kayak apa ya? Kayak memanfaatkan privilege rasanya lah ya nggak karena mungkin, udah terkenal karena ya. udah terkenal aja makanya banyak yang beli kayak gitu. Iya. Sebenarnya hal-hal itu yang menjadi tantangan bahwa mereka datang ke aku itu karena emang suka sama makanan yang kami jual dan nggak hanya cuma satu kali, datangnya berkali-kali kayak gitu Kak. Nah jadi tantangannya itu bagaimana orang bisa datang ke aku dengan mereka tuh bukan cuma karena kenal aku tapi juga rasa. Nah jadi awalnya berpikir kan apa sih makanan yang menggunakan mangkok karena tadi udah beli mangkok kan. Iya. Apa sih yang menggunakan mangkok terus sasarannya jangan orang lain dulu, keluarga. Kayak yang orang tua masuk, anak-anak masuk, kalangan remaja masuk. Jadi tercetus lah. Awalnya yang tadinya mau empek-empek prasmanan, nggak jadi ya? jadi suami bilang, gimana kalau bakso prasmanan? Nah, awalnya itu bakso prasmanan. Dan awalnya coba-coba. Jadi aku tuh nggak pernah sama sekali mempromosikan bilang mau jualan bakso. Karena kita belum prepare, kita belum pernah jualan kuliner sama sekali. Di keluarga aku yang benar-benar kayak baru pertama kali nih mau jualan bakso dan di pinggir jalan. Otomatis tantangan aku tuh jangan sampai orang tuh berpikir kayak dia aja promosikan punya orang, dia aja jualan makanan tapi nggak rame. Bagaimana dia mau mempromosikan jualan orang gitu kan? Jadi kayak tantangan gimana ya bisa jualan kuliner tapi rame. Terus cobalah. Awal itu aku umumin sekitar jam 1 siang bahwa nanti open di jam 7. Ternyata jam 5 sore itu sudah antri. Dan 3 jam habis. Kayak awal kok bisa kayak gini, terus sempat dibantu juga sama teman kan. Videonya tuh cuma kayak main-main gitu. Ternyata videonya viral. Nah, awalnya itu jadi kayak rame-rame. Nah, terus berjalannya waktu aku untuk mempertahankan bagaimana jualan aku tuh tetap kayak ada inovasi baru ya dengan menaikkan kayak kuahnya ditambah varian, pentoannya ditambah varian. Kalau untuk tantangan itu sih Kak, bagaimana tantangan aku untuk mempertahankan. Bahkan bukan cuma mempertahankan, bagaimana menambah orang biar orang lain bisa masuk. Terutama dengan menjaga rasa dan suami aku tuh orangnya pembersih banget Kak. Dia nggak mau yang namanya kotor, pokoknya itu penting banget sih Kak. Orangnya tipikal yang bersih banget. Jadi bagaimana dia tuh memang dari dulu cita-citanya itu Kak, pengen punya rumah makan. Nah jadi ini usaha suami yang aku support begitu. Sebenarnya kalau dari aku kayak aku nggak ada basic masak Kak, tapi suka makan. Karena dia jadi aku support sih kayak gitu. Jadi ini usaha suami aku. Karena gimana ya kayak kita nih perempuan ngikut aja kan. Jadi bagaimana kita meridhoi suami dan aku yakin usaha kalau kita doakan insya Allah lancar kayak gitu. Luar biasa banget. Padahal nggak ada basic masak ya. Saya juga sih nggak bisa masak sama ya. Suami ya. Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya sulit banget kayaknya mau masak. Bukan sulit sih sebenarnya karena males aja. Mager aja sih kan perempuan nih ya Allah kalau saya di rumah pegang HP Masya Allah. Oke, Kak Husna nih waktunya. Kalau Kak Husna kan udah dari kuliah ya, udah mulai jualan-jualan online ya, tapi karena hobi belanja itu tadi. Nah, gimana mungkin prosesnya juga panjang banget kayak kakak-kakak sebelumnya pasti juga mengalami struggle ya. Kalau Kak Husna sendiri gimana? Setelah selesai kuliah, terus ketarakan gimana untuk memulai bisnis? Setelah kuliah itu beberapa bulan setelah lulus dilamar. Wow. Jadi nikah dulu nih. Oke. Suami masih kerja di
perusahaan swasta. Jadi kami tinggal di rumah mertua di Makassar. Nah, setelah hamil melahirkan, entah kenapa pengen balik ke Tarakan, pengen aja, jadi panggil suami, ajak suami gitu, mau nggak tinggal di Tarakan, kita usaha jualan gitu. Alhamdulillah kalau suami sih selalu support apa yang saya mau tuh iya aja, ayo gitu, ya udah Bismillah. Di Tarakan suami resign dari kantor, saya mulai dari awal. Dulu ada modal lah buat buka usaha, ada modal dari uang dari suami, dari saya, kita gabung. Dulu ada rumah keluarga yang mau dipinjemin. Nah, itu dari uang tabungan kita renov di situ. Kita renov full. Cuman saya di situ berdua, ada juga keluarga jualan. Oh, barengan berarti ya. Jadi yang keluarga saya jual pakaian cowok, saya jual pakaian cewek. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, ada yang tidak sefrekuensi, sudah tidak nyaman dengan keadaan yang namanya dua penjual digabung jadi satu, pasti ada lah ya. Ada pasti selisihnya Kak ya. Jadi ya dengan berat hati, padahal udah modal full saya yang renov, ya saya tinggalin aja, mulai jualan di rumah orang tua di kamar. Itu awal mulainya ada Gerai Husna pas hamil anak kedua. Itu saya jualannya masih di dalam kamar. Online berarti Kak ya? Iya, itu awal belum live itu pedis-pedisnya di situ tuh ya. Kayaknya senang ngalamin ya. Itu pedisnya tuh di situ tuh. Pokoknya kayak saya balik lagi ya dari awal jualan itu, satu barang ini kan belum ada live, jadi kita foto satu produk tuh kita harus foto cantik lah, harus real pic lah kan, harus foto cantik. Satu barang tuh ada 10 kali foto kayaknya ya. Entah dari cahayanya yang salah atau pokoknya harus dikasih bagus dah. Karena kan zaman dulu belum ada live, jadi kita modal foto untuk posting. Itu syukur kalau dalam satu hari itu ada yang laku itu, aduh sudah kayak alhamdulillah ada pelaris. Satu tuh syukur aja. Syukur sudah kayak. Setelah berbagai macam problem, akhirnya memutuskan untuk keluar dari situ, kita tinggalkan, memulai dari dalam kamar sendiri live. Itu mungkin kalau langganan aku yang dari awal pasti tahu. Aku tuh mulai jualan live itu pas hamil anak kedua. Itu pokoknya kalau ada yang datang ke toko, kalau ada yang bilang ini dari hamil, oh fix itu pelanggan awal-awalnya Gerai Husna itu. Itu ya awal itu jualannya jilbab. Jilbab. Nah, biasa order barang itu 5 lembar, kita live kan 5 lembar. Alhamdulillah habis 5 lembar, dikip orang. Besoknya suami yang antar. Suami tuh kurir dulu. Pokoknya pelanggan lama tuh tahu deh. Pokoknya tahu lah. Hafal sudah ya. Udah hafal, bahkan di kontak HP suami sampai sekarang tuh kan ada aplikasi Get kontak. Sebut merek lagi. Biasa tuh ada tuh yang tulis kurir Gerai Husna. Gerai Husna. Sempet jualan donat juga sambil jualan ini kuliner, ada keluarga jual kue. Jadi saya bantu promosikan. Dari hasil ini ada dapat fee gitu ya. Salah satu fee-nya juga suami yang ngantar, jadi kurir juga. Nah itu di aplikasi itu juga tahu tulisannya kurir donat green tea. Banyak macam ya. Tapi kalau dibaca lucu ya. Pokoknya dari awal ya, sebenarnya Gerai Husna juga ini usaha saya sama suami. Karena kami berdua yang berjuang sama-sama. Tanpa ada suami juga Gerai Husna nggak bakal bisa sampai seperti ini. Sama dengan kafe berarti ya, ada support dari suami ya. Kadang kalau misalkan kita bilang usaha sama-sama, masih aja ada yang bilang suaminya kerja apa. Iya. Masih ada itu ya. Iya, pasti ada. Saya sama Feni kan sering ngobrol-ngobrol ya. Paling ada yang nanya, suaminya kerja apa?
suaminya lulusan apa? Aduh, Kok aduh, mau aduh, ya kayak aduh. jualan. Iya, mau jualan. Iya. Apalagi kalau jadi kurir-kurir itu ya. Saya pernah tuh, membekas nih di sini nih. Ditanya, lulusan apa? Temennya orang tua. Lulusan apa? S1 ya, Nak? Iya, alhamdulillah. Tante. Kok jualan begini? Gituin. Itu sampai sekarang masih ingat itu. Dimaafin sih, tapi nggak lupa ya. Tapi sekarang yang bilang gitu Justru kayak kagum Oh, sama oke. Iya, bahkan dia pasti. bilang sama anaknya, coba kamu kayak itu si Husa. Kan dia kasih gitu anak. Jadi ya alhamdulillah dari omongan seperti itu kita bisa buktikan. Iya. Bekerja keraslah sampai orang kira kita pesugihan. Iya, betul. Karena kadang yang kayak gitu tuh Kak, yang bikin kita apa? Down. Kayak dibilang masa sih? Iya, Kayak omongan-omongan sih ya pasti bikin percuma down. kayak apalagi kayak aku kan Kak anak tunggal kayak yang dibilang pasti nanti manja terus Iya. aku lulusan perawat kayak sayang udah kerja di rumah sakit sudah enak gitu tapi mau jualan apalagi dulu jualan pisang kan Iya. sama yang dibilang Kak Usna dulu sering kayak Veronica pisang, piscok kayak gitu. Berarti sering juga ya ngecek get kontak, get tiket. Lucu-lucu ya. Oh, berarti kafe sebelumnya perawat ya berarti Iya. ya? Iya, itu pasti lebih banyak lagi tuh omongan-omongan yang masuk. Terutama kita tuh yang bikin sakit kalau sampai ke telinga orang tua sih. Iya, benar-benar. Orang tua kayak kadang kan caranya orang ngomong tuh ke orang tua kita, masa sih jualan kayak gitu, apa kayak misalnya ikut expo kayak gitu, mau ya ikut-ikut jualan kayak gitu, padahal sudah sekolah tinggi, sarjana loh dia itu kayak orang tua. Aku lebih kayak pedisnya kalau aku sih yang kayak dihina, aku tuh udah mental baja. Mau kalian bilang penjual pisang, penjual bakso, aku tuh mentalku udah kuat banget. Yang penting keluargaku. Makanya orang tuaku, 2 orang tua yang kayak mama mertua, orang tua kandungku kayak aku harus buktikan bahwa yang kayak gitu tuh sudahlah, gak usah didengar. Kita ke depannya aja kita ini. Karena emang pedis ya. Iya, betul. Suaminya kerja Tapi ya apa gitu. Itu kerennya kakak-kakak dengan omongan-omongan itu akhirnya sekarang bisa membuktikan ini loh aku. Betul. Iya kan? Alhamdulillah. Yes. Karena kami nggak bisa ada. Betul. Mungkin dari omongan-omongan itu juga akhirnya menjadi secara nggak langsung jadi semangat berapi-api gitu ya. Aku harus buktikan ke kamu. Aku bisa sukses kok dengan jalanku sendiri gitu ya. Nah, ke Kak Fitri nih, mungkin dari tadi udah gatal kayaknya ya. Kalau keduanya di super suami saya sama dia. Iya, oke. Nah, Kak, kalau kafe sama Kak Usna kan ada support system yang udah berjalan beriringan sama-sama terus ya. Kalau Kak Fitri sendiri nih mungkin selain oke, sayang. Momen ya. Cuma pasti Makanya Kak, kami ini agak berat ya Kak. Iya. makanya selain di tengah biar kita bisa support aman kok Kak. Ini yang membuktikan bahwa dengan adanya Kak Fitri ya walaupun sendiri gak ada, tapi ya pasti keluarga ataupun sahabat juga pasti bisa support ya Kak ya, walaupun gak ada yang istilahnya pasangan hidup lah yang bisa beriringan dengan kakak, tapi kakak bisa sampai bertahan sampai ini kuat banget, keren banget. It's okay. Take your time. Take your time, Kak. Okay. Pasti berat banget Kak, banget sih ya, bener. Jadi kayak mau flashback ke belakang itu beneran luar biasa. Bahkan mungkin orang-orang yang mengenal saya sekarang itu bakalan nggak percaya kalau saya pernah ada benar-benar di titik yang paling rendah. Dan menurut saya dunia itu belum jahat ketika kamu belum pernah merasakan yang namanya nggak punya uang sama sekali, mau makan pun nggak punya uang. Saya pernah di titik itu. Iya beneran, saya pernah di titik itu. Mungkin orang-orang lihat saya dari luar, nggak percaya, nggak mungkin. Karena saya pada waktu itu pun saya terlihat baik-baik aja. Saya nutupin semuanya. Bahkan dari keluarga saya sendiri pun tidak ada yang tahu. Jadi pas waktu don-donnya itu, pas balik ke rumah ya,
pas balik jualan ke rumah, jadi beneran kan kita di situ modalnya pas-pasan. Mau mulai usaha itu pun dari yang selembar, 2 lembar. Dan pas hari itu emang udah modalnya ya itu aja. Cuman kan pikirnya ya udah kita masukkan jadikan modal dulu ya. Jadi nanti dari hasilnya terus baru kita buat pegangan gitu ya. Modal nekat lah ceritanya ya. Jadi kayak percaya aja, oh nanti kan laku kita bisa beli. Iya. Nah pas emang udah laku sih karena saya emang udah jualan terus laku. Nah cuman pas ada saat itu kendalanya badai, hujan badai pas saat mau diantar nih. Oh ya udah ini nanti laku, kita bakalan dapat uang nih nanti kita beli makan ya. Iya. Pakai itu. Terakhir cuaca Tarakan kan yang berubah-berubah, tiba-tiba badai gitu ya, badai banget ya, nggak bisa sama sekali keluar. Dan saya itu masih diam aja, maksudnya saya belum mau ngomong gimana aja, saya oh, tunggu aja. Tapi kenyataannya anak-anak kan kita pikir ya, anak-anak harus makan, nggak bisa nunggu. Kalau kayak kita sendiri masih bisa nahan ya, tapi kita nggak bisa lihat anak-anak sampai kelaparan gitu, nggak bisa. Jadi dengan berat hati kan kebetulan waktu itu saya juga tinggal di kontrakan mertua ya, dekat dari mertua, padahal dekat dengan mertua, tapi karena dasarnya kita nggak mau memperlihatkan kesusahan kita dengan orang lain, jadi saya nggak ngomong. Nah cuman karena pas benar-benar di situasi seperti itu, yang benar-benar ini untuk anak saya ya, jadi saya langsung ke tempat mertua saya dengan berat hati minta beras. Masya Allah. Minta beras. Dan situ nangis juga, maksudnya kenapa kamu nggak ngomong gitu ya. Dikasih beras lah, dikasih uang, nggak salah waktu itu 50.000 untuk beliin itu. Dan orang tua saya pun juga nggak tahu ya, kakak saya juga nggak tahu. Nah dari situ sebenarnya untuk perjuangan, dari situ juga salah satu motivasi sih, maksudnya kayak harus bisa. Kamu dari awalnya kan saya emang juga nggak ada ya, jadi kayak kami, keluarga kami, saya sendiri juga orang bukan yang berada maksudnya, jadi kayak emang tekad usaha aja, pengen modal pun nggak ada, jadi semua itu dari tekad aja sih, tekad aja ya. Mungkin kayak Afe dan Husna mungkin dapat support dari suami dan maksudnya mungkin sejalan sih. Nah kebetulan saya sendiri mungkin kebetulan mantan saya basicnya itu nggak di usaha, dia basicnya lebih ke pekerja. Jadi yang berperan itu memang benar-benar saya. Benar-benar dari awal sendiri kan? Dari saya sendiri ya, basicnya pekerja, dan saya pun udah berusaha mengarahkan ke sini dan pada dasarnya emang kalau orang pekerja kan ya nggak bisa dipaksain ya. Dan akhirnya itu ya cobaannya ya itu. Emang benar banyak banget cobaannya dari situ, dari kendala usaha yang down, hancur, modalnya habis, ya kan, dan emang harus bangkit dan harus harus yakin bisa. Dan alhamdulillah Tuhan menjawabnya dengan segala kesabaran saya, dengan segala kekuatan saya, dan akhirnya saya bisa bahkan iya beli apa aja gitu. Bahkan sama orang-orang pun ayo makan yuk makan, karena saya pernah mengalami itu. Maksudnya kayak ya orang pun mungkin teman-teman dekat saya aja nggak sampai percaya, karena saya benar-benar nggak jadi biasa ketawa ya, senyum ketawa gitu, padahal di dalam tuh benar-benar down, hancur. Mungkin kita juga pada baru yang tahu juga ya kisah-kisah kakak, karena emang benar-benar. Tapi itu sih saya nggak malu ya, saya aja maksudnya itu jadi buat motivasi buat perempuan-perempuan di luar sana yang benar-benar nggak dapat support ya. Maksudnya support pun ada mungkin ya, bukan saya nggak bilang nggak ada support sama sekali, disupport, cuman mungkin jalan kita berbeda. Iya betul. Terus prinsip dan ini kita juga berbeda. Jadi kayak perempuan di luar sana, meskipun sendiri, meskipun kayak dengan suami, tapi emang kayak kalau suami maksudnya kayak emang harus ini nggak perlu kayak tergantung gitu, kayak maksudnya ya suami pun mau mengarahkan ke sini, kalau menurutmu ini ya kamu jalan sesuai dengan versimu saja gitu ya.
Luar biasa Jadi banget. jangan pernah menyerah, bukan berarti kita perempuan, bukan berarti kita tidak punya basic, tidak punya apa namanya tuh power di modal dengan di apa. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mau dan berusaha. Betul, Itu sih. sepakat. Setuju banget. Mm-mm. Keren banget ya perjalanan Kak Dan Fitri. iya, dan apa ya, teman-teman saya juga yang udah pernah lihat, dulu kamu bilangnya Masya Allah ya sekarang kamu Iya, udah iya. bisa ini lagi. Kalau dulu kamu kok mau ya kayak mbok-mbok gitu, kayak dulu muka dengan kucel ya kan, kayak dulu kayak kita benar-benar yang itu udah nggak mentingkan kayak mau bebedak pun nggak bisa, lipstikan pun nggak Yang bisa. penting ada Yang beras penting untuk bisa anak ada, makan ya. gitu. Keren banget. Udah pernah jalanin itu, jadi kayak wah, Panjang banget. Tapi Panjang akhirnya banget. ada di titik ini pasti Dan bersyukur benar. banget Kak ya. Dan mungkin juga orang-orang di luar sana juga mungkin yang maksudnya yang lebih dekat dengan saya, lebih kenal saya pasti juga bisa terinspirasi juga lah ya. Jadi Betul, kayak betul. dia aja bisa udah down, udah pokoknya udah benar-benar down sih ibaratnya gitu ya, dan dia bisa Benar-benar pernah ada di titik bisa, terpuruk iya, banget bener ya, banget. tapi bisa bangkit dan akhirnya bisa ada di titik sekarang tuh bener. wow, keren banget. Keren Ya, sih Kak seperti itu. Fitri, luar biasa. Nah, mungkin aku penasaran juga nih, kan Kak Fitri kalau sekarang ya udah nggak kelihatan banget ya pernah ada di titik itu ya. Saya benar. juga baru tahu dan amazed banget dengan ceritanya Kak Fitri. Dan gimana sih caranya bisa keluar dari zona itu, Kak? Itu bukan hal yang mudah loh untuk kita terima ya, benar ya? Benar. Nggak bisa secara langsung kita bisa ikhlas, dan bahkan sampai sekarang kalau diingat kembali sakit ya, pasti sakit banget ya. Pasti. Dan gimana sih pada saat titik terendah itu gimana kok bisa bangkit kembali, padahal untuk support system yang betul-betul dekat dengan Kakak itu mungkin nggak ada ya gitu ya. Gimana akhirnya Kakak bisa bangkit dan juga bisa akhirnya ya bisa sampai sekarang? Iya, jadi ya balik lagi tadi dari apa ya, motivasi untuk diri saya sendiri, untuk tantangan saya sendiri itu dari pertama anak ya. Jadi di mana-mana orang tua itu nggak bakalan bisa diam, ya kan? Iya betul. Apalagi kalau ada anak, pasti kita memikirkan ke depan hari ini aja seperti ini. Gimana nanti ke depannya kalau saya nggak bergerak, dan itu benar-benar memotivasi. Saya nggak pernah memandang itu mau saya capek, mau saya lelah seperti apa, itu saya nggak pernah. Bahkan dulu yang saya jualan makanan ya, kuliner ya, saya pernah di bulan puasa itu saya bikin kue dari benar-benar 24 jam, dari jam 5 subuh sampai subuh lagi. Dan di situ di satu ruangan saya full tuh masak gini. Jadi saya bilang sampai sekarang pun saya bingung kok saya bisa sekuat itu ya. Iya. Kalau Kok sekarang saya bisa diingat sekuat Kak itu ya, Iya, Mak. heran ya kayak sedangkan masak pun setegar itu, wow. iya, bukan geli sih, kayak manja, capek gitu kan. Masaknya kayak gitu. Padahal Kalau ya dulu ampun. pernah se-strong momen itu. Bener banget. Wow. Sampai orang pun, kamu yang bikin semua? Iya, saya yang bikin semua. Caranya gimana? Iya, saya pakai tangan saya pakai tenaga ekstra ya, kayak gitu. Nah, karena keadaan sih semuanya, Keadaan yang semua memaksa bisa, Kak ya. semua bisa. Iya. Dan pas waktu itu, pas di rumah itu ya itu tadi saya mulai dari selembar 2 lembar, dan kebetulan ya udah ada pelanggan kan, emang dari dulu kan maksudnya udah di sosmed tuh udah ada pelanggan. Jadi yang mulai itu 1 seri, 2 seri, dan akhirnya dan waktu itu saya juga ada ini sih, kemarin sebelum nikah juga itu saya ada satu-satunya harta masih ada lah itu motor saya. Dan itulah saya juga maksudnya yang awal saya mau beralih ke itu ya, buka toko itu, nekat buka toko itu awalnya dari yang sedikit-sedikit, dan udah lumayan nih, udah ada beberapa gitu udah, dan masih ada sih barang-barang saya yang dulu. Oke. Jadi saya itu jadikan ini bisa Jadi jadi kenangan kayak. daya tarik tambahan Iya. nata-nata. Jadi dari yang saya memutuskan buat buka toko pertama kali kembali lagi itu dari kan kayak barang baru, mau 2 seri siapa yang mau datang beli gitu ke toko kita gitu ya kan. Nah, kebetulan saya yang masih ada barang yang lama banget ya kan. Kalau zaman dulu tuh kan barang kan kita jualan nggak habis. Jadi saya jualan kuliner apa segala macam, barang saya masih simpan. Oke.
memang dia nggak dijual tapi masih ada. Nah, dari Mhm. situ saya pajangin, pas buka toko tuh saya pajangin, dicampurlah dia dengan barang Iya. sedikit, dan akhirnya sambil live juga. Dan waktu itu juga sih yang bikin saya cepet kayak gini ya, mungkin pertolongan Tuhan juga ya. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pas waktu itu live saya Rame langsung ya? rame banget gitu ya, langsung pokoknya wow wow wow, langsung mulai. Jadi nggak membutuh waktu lama. Waktu Mhm. itu saya yang benar-benar memang udah yang dari nol prosesnya dikit, dan pas naik sedikit itu langsung wow gitu, Alhamdulillah. langsung membludak. Masya Ya Allah. mungkin itu Allah kan, Yes, pasti Kak. atas ininya campur tangan Allah juga kan, Betul, ngelihat semua ada mungkin dia hikmahnya udah Kak. ngelihat Ngelihat kerja keras perjuangan saya, Kakak ya, kerja heeh, keras Sampai Kakak. sudah jadi kayak Iya. lelah, kayaknya lelah sudah bilang Tuhan ya sudah, saatnya 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 sudah, sudah ya. Luar Masya biasa, Allah Masya ya. Allah. Jadi kayak nggak usah ini, jangan pantang menyerah aja, Bener. pokoknya berdoa, berusaha. Kita nggak tahu kapan, saya pun nggak tahu kapan, saya Iya, juga iya. pasti kan kemarin tuh saya juga nggak pernah menyangka loh kok bisa Iya, iya, langsung iya, gitu iya. ya Nggak ada secepatnya. prediksi Saya ya. pikiran saya mungkin belum ini ya, cobalah, dan alhamdulillah benar-benar Jadilah dikasih Fitbal. jalan, jadilah dia Fitbal yang dikenal Iya, kembali, iya. Masya Allah. Kalau dulu dikenal orang Balkis aja, Iya. karena dulu kan belum ada online tuh. Mhm. Saya awal ini pelanggan saya dulu masih kuliah. Saya dari 2012 udah jualan. Oke. Cuman karena faktor saya down itu udah melika-liku dulu, Iya. baru balik lagi. Nah, di sini baru saya dikenal sama Fitbal itu, Fitri Balkis itu. Masya Allah, Keren semua perjalanannya ya. luar biasa. Tapi ya masing-masing sih. Iya, nah itu sih Kak Masing-masing. yang jadi tantangan sebenarnya untuk sahabat-sahabat yang pengen buka bisnis ya, terutama juga saya sebenarnya juga pengen buka. Cuma ya itu tadi mungkin banyak yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Dan juga pastinya sahabat-sahabat perempuan di luar sana juga punya ketakutan-ketakutan itu. Mungkin bisnisnya yang nggak rame gitu, karena di Tarakan sendiri juga kalau mau bisnis apa aja udah rame banget kan ya. Mau buka toko fashion udah rame, mau buka kosmetik dan skincare udah rame, udah cabangnya di mana-mana gitu Iya. kan. Itu yang jadi tantangan dan Bener. pertimbangan banyak orang untuk membuka bisnis sebenarnya. Untuk kakak-kakak sendiri, di zaman sekarang kan udah pesat banget ya sosial media dan lain-lain, dan untuk toko-toko yang lain juga udah menggunakan dan memanfaatkan itu. Untuk Kak Husna sendiri gimana? Apakah ikut nge-live juga kayak Kak Fitri? Atau udah ada karyawan yang handle sendiri untuk nge-live atau promosiin produknya gimana kalau Kak Husna? Kalau live sih sampai sekarang masih live. Masih? live. Saya tuh live dari tahun 2018. Oke. Dari hamil anak kedua sudah Mulai live. Itu alhamdulillah, entah Allah jawab doa-doa kami yang kami terpuruknya dulu itu. Nggak sama kayak mau makan nggak ada uang, sampai saya tanya suami, uang yang kemarin mana? Selalu ditanya. Iya, yang kemarin mana? Sudah dibelikan ini. Sampai aduh ya Allah, iya mungkin itu Allah jawab semua doa-doa kami. Aku ingat dulu waktu live itu bulan puasa, kan sempat ke Jakarta juga dulu, jadi ada kontak-kontak sama kayak Mbak Fitri, ada kontak-kontak supplier dari Jakarta. Saya ingat persis awal live itu langsung meledak, langsung booming. Berapa yang saya datangkan barang habis dalam satu malam. Wah, 30 lembar habis. Sampai Keren. kan belum ada toko, jadi di Iya, rumah itu masih di rumah mertua. Oh berarti masih Di rumah online mertua, semua di ya? rumah orang tua di Jembatan Besi. Pas mungkin momennya juga kali karena Ramadan ya. Sampai saya bikin jadwal, jangan datang sebelum selesai sholat tarawih ya. Itu jadwalnya dari sholat tarawih sampai jam 10 malam, itu 30 lembar, 60 lembar habis. Itu 2018 itu. Sampai orang tua juga gini-gini. Bisanya mana? Bisanya begitu. Ya alhamdulillah, dari semua itu memang ada kejadian-kejadian yang kemarin kita ikhlaskan, Iya, kita benar. relakan. Iya. Semua ada pengorbanan ya Semua Kak ada ya? pengorbanan. Alhamdulillah, itu awal-awal saya live gitu. Awalnya sih jual jilbab. Pas masuk Ramadan ya apa sesuai permintaan, ada modal, itu pun juga saya nyetok juga nggak banyak. Awal tuh 6 lembar,
10 lembar, 12 lembar, maksudnya habis tertib, belum ada uangnya nih, baru mau diantar. Jadi besok paginya suami antar pulang nggak bawa duit nih, setor lagi di bank, order lagi. Zaman dulu kan kargo masih murah ya, jadi sehari nyampe lah. Jadi misalnya kita order hari ini, besok udah nyampe, kargo masih murah. Terus sekarang udah agak mahal ya. Jadi enak jualnya karena ongkirnya agak murah aja, untung 10.000, 20.000, ya alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bilang kau enak nih sekarang gini-gini, aduh dia nggak lihat prosesnya gitu ya. Ada proses orang beda beda. Banyak tuh yang bilang, iya si Yusna kan dari orang tuanya. Iya benar. Oh iya. Sama sekali 1 rupiah pun orang tua tidak ada bantu. Iya. Alhamdulillah bapak tuh kasih pinjam, yang toko sekarang itu kan masih rumahnya bapak. Nah bapak bantunya itu, alhamdulillah dibantu, dikasih pinjam rumahnya. Dibantu didoakan. Iya, itu yang paling penting. Iya, itu pun udah jadi ya, udah jadi. Iya, udah gitu. jadi baru dikasih ini. Alhamdulillahnya orang tua support juga, walaupun bukan dengan dana, tapi dengan doanya. Betul. Itu paling penting. Paling penting. Tentu doa orang suami tua. juga. Betul sih, Ridho ridho suami. suami, ridho orang tua itu penting ya. Iya. Keren. Nah, kalau Kak sendiri nih, kalau Kak Apit sama Kak Usna kan udah ada suppliernya ya, apa segala macam baju untuk fashionnya. Kalau kafe kan udah buat sendiri, beli bahannya sendiri, ya kan, produksi makanannya sendiri. Nah itu gimana? Ada yang ngebantu pasti ya selain sama suami? Kalau awalnya Iya, kalau di awal. itu kita jadi aku jam 5 subuh bangun sama suami. Jadi jadi kita sudah ini nih, udah beli adonan, udah diadon, tinggal jadi kayaknya sempet kayak 5 harian gitu. Jadi aku kan itu kan ada kayak salah satu contohnya kayak pentol cabe, ya kan, yang pentol mercon. Jadi aku yang potong-potong ini, terus aku sempat ngomong gini, sayang, aku nggak pernah kayak gitu. Karena kan benar-benar bukan di zona aku. Iya. Apalagi latar belakangku dulu anak tunggal, yang apa-apa tuh ya ada bunda begitu kan. Manja. Sayang, aku nggak pernah kayak gini loh sayang. Terus kayak berjalannya waktu kan, permintaan semakin banyak nih. Jadi aku ngomong sama suami, sayang gimana kalau kita pakai orang. Terus kayak suami tuh, enggak, aku nggak mau. Karena suamiku tuh tipe orang yang perfect. Jadi dia tuh nggak mau pelanggan itu beda tangan kan beda rasa, ya kan. Berjalannya waktu mungkin sudah waktunya kita minta bantuan. Nah jadi kolaborasi lah sama orang yang betul-betul dia percaya. Oh orang ini bisa aku percaya, yang pertama bisa jaga resep, terus kestabilan rasa. Jadi ya mulainya dari situ udah kita jadi kayak oh enak nih, jadi tiap malam sekarang udah tinggal ngelis. Besok ini ya penyediaannya ini gitu. Kalau sampai sekarang alhamdulillah sudah ada yang inilah. Dan dibantu lagi sama keluarga. Kebetulan alhamdulillahnya sekarang itu dari awal kita usaha semua itu keluarga. Dan baru di cabang ini yang aku rekrut orang lain. Nah kalau dari yang kemarin udah setahun lebih nih, itu semua keluarga. Jadi kita bukan yang namanya aku sama karyawan, enggak. Jadi kita tuh betul-betul tim. Karena kenapa? Nggak ada namanya kamu karyawan ini, enggak Kak. Karena kita tim. Satu aja yang nggak ada itu tuh riuh banget. Contoh misalkan yang bagian menghitung aja yang nggak turun, jadi pokoknya kena semua. Jadi kita tuh nggak pernah bilang kamu karyawan, kamu digaji, enggak. Kita sama rata semua, saling membutuhkan. Dan itu semua aku pakai keluarga. Kalau untuk sekarang yang di cabang baru ini karena sekarang kan aku udah masukin menu makanan berat juga, jadi udah bisa pakai orang. Luar biasa. Nah, kalau kafe sendiri ada keinginan mau buka cabang lagi atau keinginan buka bisnis baru selain kuliner nggak? Kalau kemarin itu udah coba nih, yang pas aku kan kemarin di Gita Jalakama, udah coba nih mau buat cabang. Nah, jadi rencana di Gita tetap buka, di ini tetap buka. Ternyata permintaan di sekarang kan di samping Bank BRI, itu peminat baksonya lebih banyak lah. Dan karena tempat juga sih Kak, di sana kan sudah
nggak kena hujan, sudah nggak kena panas. Kalau di kita itu kan kalau siang Panas ya, panas. benar-benar Jadi karena masih terbuka kan apalagi ya. makan bakso panas, Iya, terus panas juga kan. Kalau tadi mendung, Iya, kan. iya, iya, baru cocok cocok ya. Nah ketemu kalau di sini bakso. alhamdulillah kayak gak Lebih- nyangka juga. lebih Tapi nyaman. jujur ya, dulu itu setiap aku lewat di ruko-ruko itu tuh selalu aku bilang, enaknya jualan di sini ya. Gak usah market yang lain, orang di dalam aja. Contoh kayak Kak Duyusna ya, pelanggannya pasti 70% dari orang belakang ya kan Kak. Yang dia datang pakai dasteran aja sudah. Iya, iya, iya. Aku tuh berharapnya kayak gitu. Jadi bukan cuma orang yang dari jauh yang datang enggak. Iya, iya, iya. Jadi ini, tapi sampai sekarang sering kaget kalau misalnya kayak ada tiba-tiba yang dari Samarinda datang kayak mau cobain bakso. Kayak, hah? Di Samarinda lihat di mana? Lihat di TikTok, lihat di Instagram Keren, kayak keren gitu, ya. Masya FYP. Allah, kayak gitu lah. Iya, Masya Allah. FYP berarti ya kontennya Nah, Kak kalau Fe. mau coba, pasti pengen lah. Pengen ya. Tapi ini berjalannya waktu kan Kak. Jadi aku mau fokuskan di sini dulu. Kalau aku merasa mampu untuk buka cabang, baru Buka aku lagi. buka karena ya itu Kak, percuma kita bilang cabang A, cabang B, Iya, cabang iya, C, iya. tapi nggak maksimal, Betul, percuma. betul. Jadi aku tuh kualitas yang utama kayak gitu. Keren. Kalau Kalpit ada rencana mau kembali ke kuliner Enggak, atau tetap enggak fashion? sama sekali. Trauma ya. Trauma Udah banget. enggak ya? Enggak. Udah enggak mikir lagi langsung enggak. Saya malah ini. Anu kali ya, tanam saham di kuliner kali ya. Jadi gini, pernah ya. Jadi saya pas udah kan dulu nih pernah apa namanya? Pas udah jalan nih tokonya. Iya. Udah banyak juga yang saranin, Kak Pit, sambil itu dong jualan ini lagi Iya, dong. Kan iya. dulu saya menu favoritnya itu kapurung ya dulu ya. Kan saya pernah itu jualan kapurung lagi dong di depan kan bisa tuh, kan gampang tuh. Enggak, saya nggak mau. Terima kasih, saya nggak mau. Saya mau fokus di sini aja, biar aja ini aja. Karena rezekinya Udah iya udah emang nggak ini sih. Tapi ada keinginan buka cabang baru? Buka Untuk store sementara baru? belum sih. Belum ya? Iya, lebih fokusin ke Tapi ini pasti dulu. akan ya Kak ya. Pasti. Insya Insya Allah ya, Allah. kalau jalannya ada ya Tapi Kak ya. pengalaman di ini sih, ya kayak lebih nggak konsen sih maksud kan? saya kalau kayak gitu. Oh Kak, kalau Kak Husa pernah buka cabang? Pernah. Oh iya, pernah juga Pernah ya. kan? Oke. Oh iya kalian Iya kan? kolaborasi. Iya, Pernah kolaborasi Enggak, ternyata. kebetulan kemarin bekas tempatnya Oh, saya iya, yang iya. lanjutin. Oh iya. Sempat karena di Jembes kan permintaan meningkat terus Iya. dan tempat kurang. Mhm. Maksudnya tempat terbatas, ada barang tapi nggak bisa di display Iya. gitu. Jadi ya kita Bismillah buka cabang, lumayan ya setahun ya 100 juta ya. Masya Allah. Itu coba berjalan berapa bulan, alhamdulillah lancar. Cuman pas itu kendalanya saya lagi hamil besar, udah menunggu hari lah melahiran. Nah pas lahiran ini sudah tidak bisa Terakomodir lah ya. tidak bisa terkontrol dua-duanya. Suami kan bakatnya belum ada bakat jualan, masih Iya. saya ajarin karena memang dia basicnya kantoran gitu. Sama ya. Basicnya kantoran, tapi alhamdulillah mau belajar. Nah, cuman ya itu namanya ada toko, kalau bukan kita yang terjun langsung itu beda. Iya, Beda. beda. Jadi ya karena sesuatu hal sebagainya ya sudah kita memutuskan kita fokuskan di Jembes Jembes. aja. Di situ kita bisa maksimalkan lah di Oke. situ. Ya seperti itulah. Kalau misal untuk pengen buka usaha lain, pastinya pengen buka kuliner. Oke. Pengen Yang belum coba silahkan monggo. Ya, kalau Kalpit kan sudah pernah ya. Tapi Kalau kita beda-beda belum. sih. Jangan itu jadi patokan juga, Iya, jangan. iya, ya. iya. Jadi kayak orang kan kemampuannya berbeda-beda. kalau Betul. saya sih belum mau. Maksudnya bukan belum mau, belum ada niat. Iya. Suami kan ya alhamdulillah bisa masak juga. Oke. Kayak Oh, sama juga ya. Dia pengen gitu, tapi aku bilang ya kalau mau silahkan, gue bilang urus sendiri ya. Aku di toko aja. Iya gitu. Karena di maksudnya. tokonya sudah aduh puyeng, istirahatnya juga Kurang ya? kurang, belum lagi sama anak-anak, mau lagi usaha baru. Aduh, kalau saya sih pribadi pengen buka minimarket, pengen Wow. insya Allah Insya Allah ya. Amin. Semoga Amin. ya jalan. ada rezeki bisa
Itu sih kalau suami pengennya buka rumah makan ya. Kalau saya bisanya makan aja nggak bisa. Hampir sama ya, sama ya semua. Oke, bicara tentang anak nih Kak, untuk keluarga sendiri pasti juga support ya. Kalau untuk anak-anak gimana? Kalau Kak Husna kan masih kecil-kecil juga ya, sama kayak Kafe sama Kak Fit. Masih kecil-kecil gimana pasti riweh banget untuk ngatur waktu. Nah, untuk Kakak sendiri ngatur waktu bagi untuk diri sendiri, pasti kita juga perlu me time dong. Betul. Diri sendiri, terus ke suami, ke anak-anak, ke keluarga, dan fokus ke store tuh gimana manajemen waktunya? Kalau saya pribadi sih harus ada planning ya. Kalau saya tuh setiap weekend pasti jalan sama anak-anak. Oke. Setiap Sabtu Minggu karena kan yang sekolah sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur. Jadi itu waktunya kalau sama anak-anak. Kalau sama suami ya kan kerjanya bareng, jadi bareng ketemu terus ya. Ya paling itu sih rencana aja, direncanakan. Jangan ada dadakan karena kalau dadakan nggak bisa. Iya sih, benar-benar harus ada Alhamdulillah prioritas juga ya. Di toko karyawan yang handle. Saya tuh kadang paling sesekali aja ke toko. Paling jarang customer itu paling jarang ketemu sama saya. Jarang di toko. Paling kalau kan di rumah tuh di kamar di lantai 2, toko di lantai 1. Paling kalau lagi mau live baru turun. Sama. Baru turun. Kalau sudah selesai udah naik tidur. Udah naik. Berarti udah di-handle sama karyawan. Sama karyawan, sama suami. Suami tuh alhamdulillah paham lah. Nah ya mau istirahat. Simpan tenaga mau live lagi. Alasannya itu padahal sebenarnya mager ya. Padahal betul. Iya, nggak apa-apa. Kalau Kabit gimana manajemen waktunya? Karena Iya, kan kurang masih lebih, nge-live sendiri juga kan Iya, biasa benar. ya. Gimana kalau Kabit? Jadi kurang lebih sama sih, kayak dulu pas masih punya keluarga cemara direncanain juga. Jadi kayak setiap weekend, jadi itu benar-benar weekend tuh nggak ada live, nggak ada apa. Pokoknya itu time-nya full untuk keluarga ya, anak-anak dari pagi sampai malam. Kayak gitu sih dulunya. Nah, kalau untuk sekarang sih saya lebih kayak anak saya kan tinggal juga di situ juga sama ya. Jadi anak-anak pun juga sama saya setiap hari. Jadi kayak pun kalau untuk waktu khusus paling pas keluar, kapan aja kayak nggak ada jadwal kayak ayo jalan, ayo ini nanti pas kayak udah selesai live ya udah time-nya sama anak-anak karena sama juga saya juga ada karyawan yang handle, jadi pas berperannya itu pas lagi live aja ada standby di situ. Jadi selebihnya diurus sama admin kan, jadi kayak udah selesai live ya udah waktunya sama anak-anak. Mungkin lebih mudah karena Kapit sama Kak Husna tinggalnya juga di situ. Nah, gimana kalau KP? Gimana ngatur waktunya? Kalau sekarang alhamdulillah karena juga sudah di ruko, jadi sekarang anak-anak lebih aman. Iya sih, benar. Jadi sekarang kayak di atas gitu kan. Jadi memang tiap hari sudah sama-sama. Jadi tetap kalau misalnya mau jalan ya udah jalan, pergi makan. Aku tuh selalu kayak tiap malam makan bareng kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kayak liburan betul-betul harus terjadwal juga. Jadi karena kan apalagi anakku 4. Wow. Jadi jadi jangan pernah bilang anak itu hambatan ya, karena masih ada sih yang bilang melahirkan aja terus susah cari uang. Enggak, rezeki itu dari anak. Terus kita tuh belajar membaca karakter anak. Misalkan oh si anak yang ini lebih aktif, oh berarti kita nanti kalau misalkan lagi kerja kita bawa yang ini. Kayak mempelajari karakter anak. Terus kayak apa ya, kayak bisa membaca momen lah biar bisa tetap sama-sama, terus tetap happy lah, karena jangan pernah jadikan anak itu beban. Semakin kamu jadikan anak itu beban, di situ dia benar-benar jadi beban. Jadi santai aja. Dan kalau aku tuh selalu kayak tanamkan dalam diriku rezeki itu dari anak. Contoh nih kayak mungkin buat semua para ibu-ibu yang ada di dunia ini. Jadi awalnya aku itu belum ada mobil. Anak satu belum ada mobil. Itu sudah jualan di Beringin. Tiap malam pulang jam 2 malam. Wah. Jam 2 malam, karena kita closing. Itu sama anak juga? Iya, sama anak. Itu anak masih satu, masih Safea. Itu kita naik motoran. Orang tuh ya kadang bilang, "Pak, naik motoran tengah malam nanti sakit." Aku selalu tanamkan dalam diri anakku. Nah, ingat,
jangan sakit ya, gini besok kita jalan lagi ke sini, kayak sugesti. Nah tapi ingat jangan sugesti aja. Jadi kalau ketika kita pulang dari jualan, baju yang dipakai di jualan itu harus bersih. Jadi aku tuh kayak pakein minyak-minyak, pokoknya seka-seka lah ya, seka-seka terus ini biar tidurnya nyenyak. Karena zaman sekarang tuh masih ada yang kayak aku ribet mau kerja, anakku kayak gini, anakku kayak gini, padahal anaknya masih satu, tapi kayak ribet karena dari dia aja. Makanya sekarang tuh kadang kayak kamu santai ya, anak banyak tapi kayak, enggak, karena kita bawa happy aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya suami juga support, istilahnya kayak ya bantulah, kita saling bantu aja gitu, jadi enggak ada beban, anak itu rezeki. Iya sih, benar-benar aku setuju sih Kak, sugesti itu penting banget. Sugesti. Afirmasi positif ke diri sendiri itu penting banget, karena itu yang jadinya nanti keseharian kita menentukan nih mood kita gitu ya. Betul. Karena kalau usaha itu pasti harus ada mood ya kan. Karena gini, kadang orang bilang gak usah bawa anaknya, nanti nanti keliaran gitu ya, takutnya yang jaga keliaran. siapa? Makanya kita tuh kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada mobil, jadi mau tidur mau apa ya, makanya kadang saya kasihan juga lihat, ya Allah anak besar di jalan, tapi ini demi masa depan kalian ya. Ingat kalau ini 10 tahun lagi anaknya nonton ya, ini ya kayak perjuangannya mama nih lagi berjuang. ya, karena jujur aku tuh selalu, ya Allah anakku harus bisa lebih dari aku kayak gitu. Karena kayak misalnya nih, kayak aku yang nggak punya tanah untuk buat ruko lah misalnya gitu, anakku ya Allah mudah anakku punya rezeki banyak bisa beliin anakku ruko satu-satu kayak gitu. Amin. Karena itu juga ya Kak, salah satu hambatan misalnya nih, kita jualannya sudah enak, tapi misalnya jualannya dalam gang misalnya begitu. Jadi punya kayak mimpi kita setinggi-tinggi, mau nanti Allah kabulkan, mungkin bukan sekarang tapi nanti buat anak-anakku, yang penting kita tuh afirmasi baik aja terus. Betul, setuju. Ih, luar biasa banget, panjang banget ya sudah kita ngobrol ya sama kakak-kakak owner ini. Banyak banget inspirasi khususnya untuk teman-teman yang pengen buka usaha lagi ya. Oke, mungkin Kak, sebelum kita masuk ke segmen terakhir yang lebih personal lagi, ada kuis dadakan. Kita break sebentar untuk menetralkan diri. Oke, sahabat perempuan, jangan kemana-mana, tetap di program Pesona Wanita. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Halo Sobat Perempuan, kembali lagi di program Pesona Wanita. Tentunya kita lanjut ngobrol bersama owner-owner cantik di sebelah saya ini ya. Kita udah ngobrol panjang banget, bagaimana mereka merintis karir, bagaimana memulai dan juga struggle dan juga tantangan, naik turunnya ya usaha. Semoga ini juga bisa jadi bahan pembelajaran sahabat perempuan kalau ingin membuka usaha. Tentunya jangan pantang menyerah, jangan putus asa ya. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol ini lebih santai ya Kak ya, karena udah mau masuk segmen terakhir. Jadi mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat perempuan gimana sih tips dan trik untuk memulai usaha biar bisa bertahan seperti kakak-kakak ini. Mungkin dari kafe dulu. Kalau zaman sekarang itu kan sebenarnya mudah. Iya, benar. Adanya media sosial. Kamu nggak punya basic dalam foto misalnya, foto produk, kalian bisa pakai jasa tukang foto produk. Kalian nggak bisa, misalnya malu dengan mempromosikan dengan menggunakan suara sendiri, bisa dengan cara edit suara. Jadi semuanya itu memang harus dengan belajar dan mempelajari momen. Nah, jadi sekarang di era sekarang itu dengan media sosial, kita mempromosikan melalui media sosial. Kalau misalkan kita ini kayak, iya aku malu gitu kan, ya udah kita butuh bantuan, misalnya bantuan influencer atau media-media kan sudah banyak sekarang. Apalagi Tarakan ini gampang banget viral, karena Tarakan ini lingkupnya itu aja. Dan di sini tuh orang tuh nggak mikir-mikir kalau mau kayak penasaran, kayaknya ada yang rame. Nah itu jadi kalau tips aku tuh ya membaca momen. Misalkan nih kayak kakak-kakak di sebelah aku, kayak misalnya mereka juga harus ngikutin apa sih baju yang lagi tren. Misalnya pas lagi Ramadan mungkin jual mukena, hijab, baju lebaran, belajar baca momen dan konsisten. Itu sih Kak. Oke, mungkin abis dari kafe tadi ya, mungkin langsung ke Kak Fit. Gimana sih tips dan trik untuk sahabat perempuan yang mungkin pengen mulai bisnis juga kayak Kak Fit? Nah, jadi dari saya pribadi, kalau dulu kan emang awal basicnya tuh emang di passion ya. Jadi dulu tuh emang itu lebih kayak suka passion juga sih. Jadi kayak, jadi kita nih disorot nih, orang mau beli lihat ownernya dulu gitu kan. Jadi kayak lebih menjaga penampilan, buat promosi. Jadi nanti pas dilihat, oh ini bagus, wah jadi akhirnya orang juga pada mau. Jadi kayak peminatnya tuh banyak dari yang kita dari awalnya pemakaian sendiri. Ya pokoknya seperti itulah. Dan apa ya, pokoknya kalau memulai usaha itu ya jangan ada ini, maksudnya pikir modalnya dulu, nanti laku nggak ya, nanti gimana ya, ada yang beli nggak ya, di sini sudah ada, di situ sudah ada. Jangan, jadi intinya kita fokus aja jualan. Mau beli, mau nggak ada yang mau beli, ada yang ngebeli itu urusan belakang. Yang penting fokus dulu, pasang badan dulu, mau jualan nih. Pede aja dulu ada gitu niat ya. dulu ya. Pede aja dulu. Dan ya itu juga sama kayak sekarang ini kan kita ngikutin zamannya, lebih banyak media, jadi kayak lebih banyak endorse. Jadi dan kalau saya pribadi sih lebih kayak berbagi juga sih triknya. Jadi kayak kita lebih banyak ngasih ke orang, nanti flashbacknya ke kita juga akhirnya. Jadi kayak jangan pikir-pikir lah, jangan kayak perhitungan itu dapat untung nggak sih dia jualannya segini, ngasih orang segini, gini. Sering-sering ngasih gift gitu kan. Ya nggak usah dipikir lah, intinya nggak mungkin itu kamu ngeluarin dan nggak akan dikembaliin sama Tuhan tuh, nggak akan, pasti ada. Dan Tuhan tuh udah janji kamu memberi dan akan mengasih yang lebih banyak. Jadi caranya sih dari saya seperti itu. Yang penting niat aja dulu Kak. Niat dulu, pakai penampilan dulu gitu kan. Jangan ini secara langsung jadi influence sendiri lah ya untuk produk sendiri. Oke, kalau untuk Kak Husna gimana tips dan triknya untuk memulai bisnis? Saya pribadi pahami apa yang mau dijual. Terus kita harus tahu yang kita jual ini apa, karena kita mau perkenalkan ke customer kan. Maksudnya kalau dasar kan sudah umum lah
apa ya, baju pesta lah. Kita ya ini cantik nih buat dipakai ke gini. Kita harus paham bahannya apa, karena orang pasti tanya bahannya apa, ya kan, nyaman tidak gitu. Terus inovasi juga itu penting. Inovasi, tanpa ada inovasi kita tidak bisa maju, karena kita tidak boleh ketinggalan model. Iya, betul. Nah, kita harus ada inovasi terus. Dan untuk anak muda zaman sekarang yang mau buka usaha, jangan pikir modal besar baru bisa buka toko, tidak. Betul. Sepakat semua ya. Betul. Nikmati aja prosesnya, jangan mau langsung, iya aku mau kayak gini, mau langsung buka toko besar, jangan. Nikmati prosesnya. Bertahap. Jadi seperti bola salju, perlahan makin besar gitu. Betul banget. Keren. Tapi kita kan nggak mungkin Iya. bisa sebesar ini instan, itu enggak. Nikmati prosesnya. Semua ada proses. Jangan gegabah mau langsung pinjam modal sekian mau buka yang besar, jangan. Kita harus mengerti target pasar kita juga, seperti itu sih. Luar biasa, keren. Oke, setelah sudah diinfoin ke sahabat perempuan gimana tips dan trik untuk memulai bisnis dan usaha, kita ada quiz surprise untuk para owner. Ada beberapa pertanyaan. Jadi rules-nya ini untuk semua ya Kak ya, untuk semua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan, jawabannya hanya 2, pernah dan enggak pernah. Oke? Dan setelah saya bacain pertanyaan, hitungan ketiga harus jawab barengan, nggak usah terlalu mikir panjang gitu ya. Ya. Jawabannya soalnya cuma 2, pernah dan enggak pernah. Dan setelah disampaikan jawabannya, ketika ada pernyataan yang ingin diceritakan dari jawaban yang disampaikan, boleh saya kasih waktu, oke? Boleh. Ready ya? Nggak usah tegang. Apa nih? Jangan nanya tentang jodoh ya, tangannya. Enggak. Canda ya. Oke, jawabannya pernah dan nggak pernah. Pernah nggak didatengin sama customer yang rese? 1, 2, 3. Pernah semua. Sering ya, sering banget. Gimana tuh resenya tuh dalam bentuk apa? Gimana resenya tuh gimana? Tapi nggak usah nyebutin nama, nggak perlu. Apa resenya apa? Ya kalau kayak kita nih passion paling yang banyak yang naungan, yang cerewet di situ kan. Pengennya murah, yang barangnya bagus. Gitu sih paling. Diskon. Terus minta diskon, terus ada yang udah balikin lagi. Oh iya. Macem-macem ya ternyata. Kalau kafe gimana? Kalau untuk kuliner kan pasti beda ya sama fashion. Gimana Kak? Kalau resenya tuh gimana bentuknya? Kalau kami tuh di tahap resenya, kalau di bakso ya, kalau di bakso prasmanan itu terlalu banyak tanya. Kayak misalnya gini, kan itu udah ditulis tuh. Ini apa? Ini apa? Dagingnya bagaimana? Ujung-ujung nanti kayak, ini bumbu yang paling kayak nggak masuk akal. Jadi ini kalau tambah kaldu apa? Terus dia kayak, mau jualan nggak Bu? Kayak gitu sih, kayak Nanya resep ya. Oh, kayaknya nanya resep ya. Nanya resep ya dan kayaknya secara tidak langsung ya. Berkedok pembeli. Next. Pernah nggak lupa nama produk atau harga produk sendiri? 1, 2, 3. Pernah. Oh, nggak pernah. Hafal dia. Hafal ya. Kalau Kapit pernah lupa barangnya atau harganya? Pernah, dua-duanya. Bahkan yang baru-baru ini barang saya udah hilang. Pas belanja hilang di sana, kececer gitu. Soalnya lupa kan. Saking banyaknya mungkin iya, ya. lupa. Ini ternyata nggak ada barangnya. Nanti udah sampai, oh iya barang saya ada ya gini, kok nggak ada ya gitu. Kayak gitu sih. Kalau kafe? Mungkin karena saking banyaknya ininya ya, menunya kali ya. Jadi kadang misalnya nih kayak, kan biasa kalau aku ngebantu tuh paling kayak jadi kasir. Tiba-tiba kayak yang, berapa ya tadi harganya ini kayak gitu. Karena varian pentol tuh kayak setiap minggu tuh selalu ada yang baru. Jadi kayak, berapa gitu, tapi masalah yang kayak gitu-gitu aja sih, aman lah ya. Hafal semua ya, keren. Ini pasti pernah semua sih. Pernah nggak nangis atau overthinking karena customer sepi? 1, 2, 3. Pernah sampai nangis atau overthinking banyak? Nggak ya? Udah yakin berarti ya pasti ada aja rezekinya. Kalau Kapit?
pernah yang pas masa-masa itu daun-daunnya ya, itu ya. yang pas Iya sih. di ini sih. Kalau yang kayak baju ini belum pernah sih. Kayak yang aku Masa lalu ya. masa lalu belum sih. pernah Kak. Insya Allah udah pernah. Iya, insya Allah enggak. Jangan sampai. Iya, insya Allah enggak. Oke, terakhir. Pernah nggak ditipu customer atau karyawan sendiri? 1, 2, 3. Sering. Aduh. Apa kafe apa? Customer atau karyawan? Kalau aku sih bukan karyawan ya, karena kalau karyawan mau nipu ya kayak gimana caranya Iya, kan iya. nggak gampang lah kalau di aku. Kalau yang habis makan terus langsung pulang. Oke. Ada. Jadi Kan ya ada prasmanan gitu yang ya, paling nggak diingat langsung itu, bayar. yang paling ingat itu ada satu dia habis makan terus suami pergi ke dapur sebentar aja, terus kayak dia langsung hilang. Wow. Ya Allah. Tapi nggak tahu ya itu karena dia lupa Iya. atau apa. Kita kembali lagi ke positif. Iya, iya, iya. Ya langsung aja berdoa, ya Allah gantikan yang lebih banyak ya Allah. Ya aku tuh memang orangnya kayak gitu Kak. Jadi kayak udah. Ketika mau marah, sudah mudahan Allah Iya, iya, ganti. Karena biar kita ngamuk Mau marah capek. Iya Lagian sih, capek benar, juga, benar, capek. benar. Kalau kita mau marah-marah tuh energinya capek, Iya, iya, buang iya. waktu. Dan Jadi bikin aku mood tuh, juga jelek ya. Jadi kayak ya udah bawa enjoy aja lah. Kalau Kapit Kalau ini kayaknya Kayaknya- panjang ceritanya. iya kayaknya panjang ya. Soalnya paling nyaring dari suaranya. Apalagi ini. Aduh, sering banget soalnya. Iya. Gimana, Kak? Jadi kayak ditipu customer tuh dengan resi palsu itu pernah. Wow. Barang udah dikirim. Canggih ya customer sekarang, canggih. Masya Allah. Resi palsu banyak ya kayak gitu. Jadi kayak order nih ini ya udah langsung kirim total. Jadi kayak admin ini kurang teliti gitu. Iya, iya. Jadi kayak langsung barang udah langsung packing. Dan ininya lagi pas setelah berhasil dikirim resi, order lagi dia baru ini sadar kan. Loh kok order lagi barusan ini. Nah, jadi baru ini admin baru nyadar, Kak, coba ini resinya ini. Ya jadi kayak nggak bisa lengah dikit sih kalau online kayak gini karena penipuan sekarang Iya, ini benar. banyak banget. Belum kayak apa namanya kalau kayak kita live gitu ya. Lagi sementara live orang mah udah rekapin customer. Ada penipu yang Jadi langsung kayak, kita kayak- nomor HP customer. Jadi kayak kita sementara live nih Misalnya mereka udah standby. Aku ngaku jadi adminnya. Iya. Dennisna. Jadi Dan banyak itu- banget Dia langsung customer yang transfer pada langsung saat Bahaya chat. banget ya. iya, Itu yang lagi marak tuh yang marak kayak banget. gitu. Kalau Kak Husna sama berarti kayak Kapit. Kalau dia karyawan sama karyawan juga. Iya, pernah viral ya. Oke, oke. Kalau masalah customer ya kayak gitu sama kayak Mbak Fitri. Ada resi palsu, tapi alhamdulillahnya dulu sempat sih barang terkirim tapi kebetulan orang itu kita tahu ada keluarganya di sini jadi kita datangin. Karena kita herannya dia 3 kali order banyak terus, Iya. 3 juta, 5 juta gitu. Wow. Iya, Dan semua nggak terkirim. itu sudah terkirim karena kita percaya karena dia katanya sepupunya adminku. Kan Oke. memang mereka ada hubungan keluarga tapi tidak terlalu dekat. Setelah itu ya kita selidiki, kita datangin rumah orang tuanya ada di sini. Alhamdulillah orang tuanya tanggung jawab. Berarti kembali produknya Kak. Enggak dibayar karena produknya dia dibayar. kan katanya buat jual. Oh, oke, Di oke. daerah pokoknya Sekaltara juga sih, lupa daerah mana. Kalau admin ada udah lama, tahun berapa ya, masih di toko lama itu. Yang toko tas sekarang kan itu dulu segede itu, Iya. toko Tuban masih itu. Ada pernah bawa lari barang. Terus dijual kembali gitu. Ya entahlah ya, saya juga nggak tahu ada berapa banyak karena barang itu kan banyak sekali kita Iya nggak sih, Iya, hafal. benar. sih, iya. Baru kalau di Stoknya kan? CCTV nggak mungkin kita mau ngecek terus kan. Iya, Tapi ya. suamiku cek terus sih kalau Iya. CCTV, cuman kebetulannya dulu tuh di gudang udah ada CCTV. Nah dia sebelum pulang dia ngambil. Kenapa aku bisa tahu? Dia tuh TikTok. Oh. Dia jadi ini baju kayak aku kenal deh, makanya bilang aku tuh hafal barang itu aku hafal. Ini yang laku aku tahu. Bilang, kayaknya aku kenal deh ini baju yang dia pakai. Aku langsung ke gudang dihitung stok, benar kurang 1. Dan ini barang nggak pernah laku. Sedetail itu. Iya ya, Masya sedetail Allah. itu ya, kurang Oh, satu. langsung ketanya dia ngaku ngambil. Gitu sih. Awalnya nggak mau ngaku, ya dipanggilin polisi. Akhirnya ngaku juga. Akhirnya
yang ngaku. Sebenarnya bukan nominalnya Kak, Iya, kecewa ya. kecewa Iya karena sih. kita sama dia udah Menganggap kayaknya, adek. iya aku kemana-mana bawa dia, kemana-mana bawa dia pergi makan. Kadang kalau misalnya kan dulu toko masih kecil, sekecil itu customer juga belum terlalu banyak. Kadang tuh kalau malam, tutup cepat deh, yuk kita pergi makan kayak gitu. Sering dibawa jalan, sering dibawa makan. Yang bikin sakit hatinya kayak gitu, kita sudah anggap keluarga. Iya. Sebenarnya kalau nominal tidak sama sekali lah kita mikir, karena insya Ada aja Allah gantinya ada aja ya. yang ganti, Iya, ada kalaupun aja. minta bakalan Iya dikasih sih. Iya, pastinya. kalaupun minta pasti dikasih. Cuman ya itu kita sakit hatinya sudah dibawa jalan kemana-mana, dianggap adek juga, malah kayak gitu. Artinya sudah dikasih kepercayaan lah ya. Iya. Iya sih. Mungkin banyak juga owner-owner yang lain mungkin ngalamin kasus-kasus yang sama juga ya. Cuma ini ya jadi pembelajaran juga untuk lebih teliti dan lebih detail kayak Kayak harus belajar ini. Iya. Kayaknya. Oke, wah nggak terasa nih udah sejam lebih kita ngobrol bareng owner. Karena luar biasa banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya untuk sahabat perempuan yang memulai bisnis, tapi juga sahabat-sahabat yang pernah mungkin ngerasa ada di titik terendah, dan kita belajar dari kakak-kakak ini, ya apapun itu tetap semangat, karena semuanya pasti ada jalannya lagi dari Allah ya. Semua ada hikmahnya pasti. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup, kita ada sesi transfer energi. Kita boleh pegangan satu sama lain. Nggak apa-apa, it's okay. So, jadi ini penyampaian akhir ya untuk kakak-kakak semua. Semoga selanjutnya akan ada perjalanan yang lebih indah lagi. Amin. Walaupun proses dan juga perjalanan yang kita lalui itu banyak banget gundukannya ya, banyak banget batunya. Tapi ingat, semua itu proses yang kita lalui dan juga pasti ada jawabannya dari Allah dan juga ada gantinya dari Allah. Jadi apapun itu tetap semangat dan tetap tegar, tetap teguh, karena banyak banget support yang akan kakak-kakak dapatkan, mulai dari keluarga, teman terdekat, sahabat, dan anak-anak. Oke, jadi tetap semangat untuk semuanya. Gimana energinya, sudah terisi kembali ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, luar biasa segmen hari ini panjang banget dan berisi banget. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol sama owner-owner yang lain mungkin ya. Iya benar. Oke, sahabat perempuan, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa sahabat ambil. Dan tentu terus pantengin program Pesona Wanita di official Tarakan TV. Dan sampai jumpa. See you! Yeay!